Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Halo sahabat pemburu kisah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Misteri Zone, kumpulan cerita-cerita misteri dari para kontributor maupun pengalaman pribadi. Hari ini saya, Pak Jack, dan rekan saya, Kang Surya, akan menemani kalian dengan beragam cerita-cerita misteri. Dan mungkin hari ini Kang Surya sudah menyiapkan satu cerita. pasti cerita yang singkat tapi cukup membuat bulu kuduk merinding ini Pak Jack. Nah, ini kisahnya berkisar tentang apa ini Kang Surya kalau boleh tahu? Ya, ini tentang kisah ya melihat sesuatu ketika sedang melakukan penjagaan malam. Jadi jaga malam terus bertemu dengan sosok-sosok yang tidak bisa diterima akal gitu. Kalau boleh tahu ini cerita dari mana Kang Surya? Ya, ini kebetulan cerita dari teman penjaga perumahan nih. Jadi Pak Satpam penjaga perumahan, tapi sebelumnya kisah ini ketika awal-awal dia dulu kerja jadi petugas security di sebuah kayak pabrik tapi yang baru dibangun gitu. Oke, bisa dimulai aja ceritanya Kang Langsung Surya. aja Pak Jack ya. Oke. Jadi kisah ini seperti yang saya sampaikan tadi, kisah dari sebut saja Pak Makrus gitu aja ya. Nah, Pak Makrus ini sudah lumayan sepuh lah, sudah tua gitu. Jadi dulu itu sebelum dia pindah jadi penjaga security di perumahan, dia itu sempat jadi penjaga di sebuah proyek pembangunan pabrik yang baru saja dimulai dan sebagian sudah beroperasi gitu. Nah, jadi waktu itu ya kalau zaman-zaman dulu mungkin security itu mungkin nggak seperti sekarang gitu ya, berpakaian rapi terus dengan atribut-atributnya security. Wah, itu keren gitu. Kalau dulu ya hanya sekedar ada seragamnya gitu aja, terus keliling cuma dibekali senter sama mungkin pentungan, sama lah seperti saat ini. Nah, waktu itu Pak Makrus itu dapat giliran jaga di lokasi pabrik yang mana areal itu ada dua jalan. Jadi ada jalur utama, jalur depan itu pos depan itu pos yang agak resmi ya. Jadi biasanya di situ security-nya ada agak banyak. Kemudian juga langsung berhadapan dengan bangunan pabrik yang baru dibangun. Sementara di jalur satunya itu jalur samping. Jadi jalur samping itu meskipun satu komplek bangunan, tapi ya di situ masih berupa tanah pekarangan yang masih luas. Tanah pekarangan luas juga ditumbuhi semak-semak belukar gitu. Terus di situ hanya ada satu jalan, itu biasanya hanya untuk keluarnya kendaraan-kendaraan berat, keluar masuknya kendaraan berat. Nah, di situ kadang-kadang hanya dijaga satu atau dua orang petugas. Kalau pagi sampai siang mungkin waktu masih beroperasi atau ada pekerjaan gitu biasanya ada dua orang. Kalau malam mungkin tidak ada shift pekerjaan, jadi hanya diisi satu, kadang-kadang satu petugas saja. Nah, jalannya waktu itu masih belum berupa paving ya, jadi antara aspal tapi kondisinya masih tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan aspalnya mulus ya, jadi kalau zaman dulu katanya ya sekedar aspal yang penting bisa dilalui kendaraan. Jadi kayak bekasnya sirtu gitu terus diaspal gitu aja. Nah, pada suatu malam Pak Makrus ini dapat kebagian tugas. Dia itu shift yang paling malam katanya. Jadi ya dari awal ya ada cerita-cerita sih, memang area pekarangan situ agak angker kalau malam. Kadang-kadang juga kalau siang pun orang sering dikerjai. Jadi angkernya itu bukan menakuti tapi juga mengusili katanya. Ya mungkin penghuni di sekitar situ kan masih berupa pekarangan yang luas, terus juga banyak
tanaman rimbunan semak-semak, pohon-pohon kecil juga ada. Ya mungkin itulah yang karena tidak pernah ada dijamah orang, tidak pernah dibersihkan, hanya dibiarkan berupa tanah kosong, ya akhirnya ya banyak yang nempati, termasuk ya binatang-binatang liar dan juga makhluk-makhluk seperti itu. Tapi ya Pak Makrus waktu itu masih muda-mudanya, ya bodoh amat mungkin dia ya, ibaratnya selama jadi petugas jaga kalau bertemu seperti itu ya mungkin resiko katanya. Waktu itu saya tanya, apakah ini ya resiko pekerjaan Pak ya? Bukan Mas, ini ya bukan resiko pekerjaan, ini memang pekerjaan beresiko katanya gitu. Wah iya sudah. Nah akhirnya Pak Makrus pun malam itu berangkat dengan apa ya, dengan keberanian yang berlipat ganda lah, karena memang kemarin banyak kejadian teman-temannya itu sampai terpaksa itu kadang-kadang sampai ngontak teman-teman di pos depan gitu ya, yang ditakuti apalah, ditakuti pocong, ditakuti kuntilanak dan lain sebagainya. Ya malam itu Pak Makrus pun sudah siap-siap, kalau ada apa-apa ya tinggal panggil teman-teman di depan aja waktu itu. Akhirnya dia pun berangkat sampai dengan pergantian shift dengan salah satu temannya. Jadi pergantian shift waktu itu kira-kira jam 9 atau jam 10 gitu katanya. Nah itu temannya ya sudah kasih kode gitu. Di sini agak nggak beres ini seharian. Kenapa? Ya kurang tahu. Hawanya itu kayak panas banget. Ya mungkin biasanya kalau gini itu ada sesuatu. Sudah biarkan aja. Paling juga kalau hawanya panas gini mau hujan katanya Pak Makrus gitu. Ya sudah, hati-hati ya Mas ya. Ya wes tinggal gantian dulu. Ya akhirnya setelah ngisi administrasi absen dan lain sebagainya, temannya Pak Makrus ini pun pulang gantian jadwal shift. Nah akhirnya Pak Makrus sendirian di situ. Kalau mungkin zaman dulu itu petugas jaga itu kan mungkin kalau sekarang enak ya, masih bisa dengerin musik atau apa. Kalau dulu katanya ya nggak ada hiburan lain, hanya jaga saja ya, sambil keliling ngeliatin. Kalau nanti ada panggilan dari HT itu dipanggil gitu ya, baru nanti ada tamu, ada apa lewat belakang, baru diinfokan. Nah waktu itu memang Pak Makrus tidak ada hiburan sama sekali. Mungkin ya handphone hanya zaman segitu mungkin belum bisa buat apa-apa, itu pun kalau punya handphone gitu ya. Akhirnya nungguin aja sambil ngelihat jam-jam tertentu harus berkeliling, lihat kondisi sekeliling gitu. Dan biasanya memang kalau malam tertentu ada beberapa orang yang keluar masuk dari kompleks itu yang katanya itu hanya tertentu saja. Jadi misalkan 1 atau 2 orang yang nggak lewat depan, jadi dia harus lewat belakang. Nah pada waktu itu Pak Makrus sempat kira-kira menjelang tengah malam itu ada salah satu orang gitu yang dari bekerja di pabrik itu, dia memang pulang lewat belakang. Mungkin karena dia bagian logistik atau jadi lebih enak lewat belakang dari gudang ya. Dia itu keluar dari pintu belakang menuju ke area jalur samping tempatnya Pak Makrus jaga. Nah motornya datang, kemudian dia berhenti. Pak ya kok ya, ini polisi tidurnya kok tinggi banget ya, kayaknya ini tadi sepeda kok sampai goyang-goyang gitu. Oh iya masa sih? Akhirnya Pak Makrus pun dekatin orang itu, karena memang standarnya katanya kalau orang keluar masuk itu harus dicek apakah dia bawa barang atau apa. Ya mungkin Pak Makrus sempat curiga, apakah orang ini basa-basi aja supaya nggak dicek gitu. Tapi Pak Makrus nggak ambil pusing. Oh ya nanti saya cek aja Mas, seperti biasa saya cek dulu ya. Jadi dilihat semua barang-barangnya, oh ternyata tidak ada masalah apa-apa. Takutnya biasanya pakai alasan macam-macam, jadi terus petugasnya lupa meriksa, ternyata bawa barang-barang kecil dari pabrik, bawa barang-barang bekas potongan besi atau potongan apa dari pabrik. Khawatirnya kan gitu, karena apalagi di situ waktu itu masih dibangun bagian belakangnya pabrik itu. Nah akhirnya karena normal tidak ada apa-apa, ya sudah orang itu balik. Kemudian nggak berapa lama Pak Makrus ini merasa kok aneh ya, jangan-jangan memang benar yang dibilang tadi, biasanya di sana kan nggak ada, polisi tidurnya kan kecil, ini kok katanya tinggi banget. Yang dia takutkan itu apakah
polisi tidur yang biasanya di bawahnya ada saluran, ada pipa, itu mungkin pipanya goyang atau apa sehingga jalurnya itu terangkat gitu. Wah, mungkin dicek aja deh. Akhirnya gerbangnya sama Pak Magrus itu ditutup karena biasanya setelah tengah malam banget itu tidak ada orang keluar lah. Jadi gerbang yang seperti portal itu katanya ditutup dulu, kemudian dia berjalan mengecek ke arah yang diinfokan oleh orang yang baru keluar tadi. Nah, pada waktu mengecek itu memang suasana seperti yang disampaikan teman shift pertamanya tadi. Jadi suasananya seperti panas, seperti gerah gitu. Padahal ini sudah hampir tengah malam gitu. Dan juga anehnya biasanya banyak suara serangga gitu ya. Kok ini sepi-sepi aja gitu. Akhirnya Pak Magrus sambil berjalan, nggak jauh sih dari posnya tempat jaga dia di pintu samping itu, dia melihat kok memang ada semacam gundukan gitu ya. Jadi di aspal itu yang biasanya diberi garis-garis putih itu, polisi tidurnya itu, di situ memang ada. Tapi kok ukurannya kayaknya tinggi banget itu. Biasanya hanya beberapa senti, ini terlihat itu seperti kayak tong, besar tong separuhnya lingkaran itu yang memanjang mulai dari sisi kiri sampai sisi kanan jalan, kurang lebih 4 meteran. Nah, Pak Magrus juga heran, loh ini sejak kapan ada polisi tidur sebesar ini? Terus juga kapan ngecatnya kok warnanya sudah belang-belang putih ini? Didekati sama Pak Magrus. Senternya pun semakin dekat diarahkan ke sana. Dan anehnya ketika Pak Magrus mungkin sudah hampir 4 atau 5 meter mendekati posisi polisi tidur itu, tiba-tiba kayak bergerak. Jadi polisi tidur itu bergerak dan bergetar. Dan tahu-tahu sosok yang polisi tidur itu seperti seolah-olah bangun. Tapi bentuknya bukan seperti garis-garis putih lagi. Jadi bentuknya itu seperti putih memanjang, terus mukanya itu kayak semacam memakai bedak gitu. Jadi kayak orang yang tingginya hampir 4 meteran, pakai jubah putih, terus mukanya itu kayak dibedaki tebal gitu, matanya itu merah. Dan dia cuma berdiri aja sambil bergoyang-goyang di depannya Pak Magrus. Ya Pak Magrus mungkin karena sudah sudah kaget dan juga bingung, ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berdoa dalam hati. Sosok itu ya terus bergoyang-goyang di depannya, seperti seolah-olah menertawakan Pak Magrus gitu loh. Mungkin ngerjai sekaligus menertawakan gitu. Akhirnya Pak Magrus pun berusaha menutup mata sambil berdoa terus. Sampai nggak lama kemudian tubuhnya itu terasa dingin, sejuk gitu. Dan ketika dia buka mata, sosok itu sudah nggak ada, sudah lenyap. Akhirnya Pak Magrus pun dengan kaki gemetaran balik lagi ke pos. Dia minta info lah, nyampaikan pakai HT itu ke area depan ya. Infonya sih nggak habis ditakuti atau apa, cuman satu katanya, tolong dong bawakan minuman kopi ke sini gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, ini jantung agak berdegup, capek katanya gitu. Ya mungkin seperti itu kisahnya Pak Jan. Kemungkinan besar sebelum dibangun lokasi itu memang tempat mereka, Kang Sur. Ya bisa jadi Pak. Jadi ya karena memang mungkin area seperti itu kan dulunya juga tanah kosong atau mungkin bekas tanah pekarangan, tanah kebun atau apa kan. Dan juga, mungkin juga nggak mereka merasa terganggu dengan aktivitas seperti itu. Jadi mungkin ya dari situ mungkin timbul keusilan mereka. Ya selama keusilannya hanya menakuti saja enggak apa-apa, tapi kalau keusilannya membuat orang motoran sampai hampir jatuh kan juga bahaya gitu. Tapi itu lokasi di mana Kang Sir? Ya itu di area Jawa Timur aja. Ada Jawa Timur. Dan di tahun-tahun sekitar? Ya tahun mungkin sekitar 15 tahun lalu lah Pak Jack. 10-15 tahun lalu. Oke Kang Surya, terima kasih telah membawakan kisah dari Pak Security tadi, Pak Magrus ya. Pak Magrus ya. Oke, sahabat pemburu kisah, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Oke, sampai jumpa
di fragmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.